Di sisi lain, Mitsuki yang sedang mencoba menghentikan Sarada dan Sumire untuk keluar desa, juga dapat mendengarkan hal itu dari tim sensor, yaitu Kawaki dan Code sudah tidak ada di desa Konoha, alias di dimensi lain. Setelah tahu kalau Kawaki diculik, Mitsuki bergegas meninggalkan Sarada dan Sumire. Dan Mitsuki mencoba berlari menuju tempat akhir lokasi Kawaki. Karena bagi Mitsuki, Kawaki adalah matahari dalam hidupnya. Setelah melihat Mitsuki meninggalkan mereka berdua, Sarada dan Sumire segera bergegas pergi keluar dari desa, karena ini adalah saat yang sangat tepat untuk melakukannya. Di sisi lain, pada saat mereka berlari menuju keluar arah desa, Sarada berkata kepada Sumire, Sarada berkata, "Aku rasa ini sudah menuju akhir. Boruto sepertinya mendominasi pertarungan tiga arah tersebut, dan dari yang kita dengar tadi, mereka pergi ke dimensi lain." Mendengar hal itu Sumire berkata, "Aku harap begitu, ini segera berakhir, tapi sekalipun Boruto berhasil melepaskan mereka berdua ke dimensi lain, Kawaki bisa kembali lagi dengan karmanya, dan sedangkan Code bisa melalui tanda cakarnya." Setelah mendengarkan itu dari Sumire, Sarada berkata, "Ya kau benar, ini masih belum berakhir. Aku harap Boruto bisa baik-baik saja, dan terlebih lagi, aku juga ingin mengingatkanmu, kalau kita juga dalam posisi yang berbahaya. Jika saja Hokage ke-8 tahu kalau kita yang menculik Eida, situasi akan semakin rumit dan merepotkan, sebab itu kita harus segera keluar dari desa." Mendengar hal itu dari Sarada, Sumire menjawab, "Ya kau benar, kita harus bergegas. Jujur saja, jika kita tidak mengamankan Eida, maka dia bisa membocorkan posisi Paman Sasuke dan Boruto saat itu juga, jadi kita harus berhati-hati." Pada saat Sarada dan Sumire dalam perjalanan kabur sambil berdiskusi mengenai situasi sekarang, tiba-tiba mereka berdua tidak bisa bergerak sama sekali dan pergerakan mereka dihentikan secara tiba-tiba. Ternyata yang melakukan hal itu kepada mereka berdua adalah Shikadai yang menggunakan jutsu bayangan. Shikadai berkata kepada Sarada, "Apa yang barusan kalian katakan tadi? Apa kalian yang menculik Eida? Dan juga apa tujuan kalian melakukan itu semua?" Setelah mendengarkan hal itu dari Shikadai, Sarada dan Sumire langsung keringat dingin, karena rahasia tersembunyi mereka sudah diketahui Shikadai. Pada saat itu Sarada berkata kepada Sumire, Sarada berkata, "Aku benci mengakui ini, tapi dia sudah mengetahui semua pembicaraan kita sebelumnya. Menurutmu apa yang harus kita lakukan kepada Shikadai?" Mendengar hal itu Sumire berkata, "Aku benar-benar dalam posisi yang membingungkan untuk memberikan jawaban padamu saat ini Sarada." Mendengar hal itu Sarada berkata, "Jujur saja, aku sama sekali tidak berpikir ini akan terjadi untuk yang kedua kalinya. Kita dihadang oleh teman kita sendiri." Shikadai berkata, "Tenanglah, aku tidak membawa siapapun bersamaku saat ini. Aku hanya sendiri. Saat kalian bertarung melawan Mitsuki, aku sudah curiga ada sesuatu yang kalian sembunyikan, sebab itu aku hanya bersembunyi pada saat kalian bentrok dengan Mitsuki." Mendengar hal itu, Sarada dan Sumire kaget. Setelah itu Shikadai melanjutkan dan bertanya kepada mereka berdua. Shikadai berkata, "Aku akan menahan kalian di sini dengan jutsu Kagemane bayanganku, tapi tenang saja, aku tidak akan memanggil siapapun ke sini, dan yang membuatku penasaran adalah, mengapa kau menculik Eida, dan di mana keberadaan dia sekarang? Apakah kalian sadar apa yang telah kalian lakukan? Jika saja adiknya Daimon mengetahui ini, maka nyawa kalian berdua menjadi terancam." Mendengar hal itu dari Shikadai, Sumire berkata kepada Sarada, "Apa yang kita lakukan sekarang? Situasi kita sekarang gawat, dan kita tidak bisa bergerak dan mengeluarkan segel jutsu." Sarada yang mendengar hal itu dari Sumire berkata, "Tenanglah sedikit Sumire, aku sedang mencoba menggerakkan tubuhku." Saat Sarada berbicara dengan Sumire, Shikadai berkata, "Kalian tidak bisa melakukan apapun setelah terkena jutsu bayanganku ini, kalian mengertikan?" Setelah Shikadai mengatakan itu, Sarada mengaktifkan Sharingannya dan memaksa tangannya untuk membuat segel jutsu Katon secara perlahan. Setelah tangannya berhasil memaksa membuat segel Katon, Sarada mengeluarkan jutsu bola api menuju wajah Shikadai. Melihat hal itu, Shikadai langsung lompat untuk menghindari jutsu api itu, tapi ada sesuatu momen yang membuat Sarada dan Sumire kaget. Setelah Shikadai berhasil menghindar, jutsu bayangannya tidak hilang begitu saja untuk mengikat mereka berdua. Shikadai yang menyadari ekspresi mereka berdua berkata, "Aku kan sudah bilang kepada kalian berdua, jutsu bayanganku yang sekarang tidak seperti dulu lagi. Aku sudah banyak mengembangkan jutsu ini 3 tahun yang lalu, aku bisa mempertahankan jutsu ini, sekalipun aku melepaskan segel tanganku." Setelah berbicara seperti itu, Shikadai melanjutkan, "Daripada kalian melawan, aku bisa saja sekarang melaporkan keberadaan kalian saat ini kepada ayahku, jadi aku akan memberikan kalian penawaran. Aku hanya ingin tahu, motif kalian sebenarnya apa? Karena dari 3 tahun yang lalu, kalian benar-benar berbeda, tidak seperti kebanyakan orang lainnya." Mendengar hal itu dari Shikadai, Sarada menjawab, "Orang yang berbeda, justru sebaliknya, kalian yang benar-benar berubah semenjak 3 tahun yang lalu sampai sekarang."
Otak kalian sudah dicuci, dan aku sudah mengatakan berapa kali padamu, dan kau menganggap kami berdua orang yang aneh setelah aku mengatakan itu. Pada saat mereka berdebat dan saling berdiri atas kebenaran ucapannya masing-masing, Sarada memikirkan bagaimana cara melepaskan dari jutsu Shikadai. Tapi tiba-tiba, ada seseorang yang melemparkan kunai atau shuriken ke arah tubuh Shikadai. Melihat hal itu Shikadai menghindar, dan dia berkata, Apa maksudnya ini? Apakah kalian punya sekutu lagi? Setelah Shikadai berkata seperti itu, tiba-tiba Sasuke muncul tepat di hadapan wajahnya, dan Sasuke langsung mengaktifkan Sharingannya tepat di arah bola mata Shikadai. Sasuke menggunakan genjutsu pada Shikadai. Melihat genjutsu dari Sasuke, Shikadai pun pingsan dan tergeletak di tanah, dan jutsu bayangan yang mengikat Sarada dan Sumire berhasil terlepas.